22 tahun yang lalu di Lugu Town, marinir angkatan laut di bawah pemerintah dunia akan menjatuhi hukuman mati kepada kapten bajak laut terkenal yaitu Gold Roger karena hobinya yang suka sekali mencuri dan juga berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Tujuan pemerintah menghukum Roger adalah agar para pengikut Roger ini takut dan tidak akan mengikuti jejak bos mereka. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Cok. Ketika Roger sengaja memberitahu letak harta karunnya yang disebut sebagai One Piece kepada orang-orang, yang kemudian menjadi era baru yaitu zaman kebebasan bajak laut, di mana mereka saling berlomba untuk mencari harta raja bajak laut yang hilang. Dan inilah One Piece. Scene kemudian berpindah ke Laut Timur, di mana ada seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy yang ternyata dia juga salah satu bajak laut yang mencari harta karun One Piece. Walaupun masih pemula, tapi Luffy punya semangat yang tinggi untuk mencari harta karun itu. Apalagi dirinya punya cita-cita menjadi raja bajak laut yang hebat. Kaizoku ni ore wa naru! Namun sialnya, ketika Luffy akan OTW, kapal bututnya ini ternyata bocor dan karena tidak bisa diperbaiki lagi, Luffy pun terpaksa masuk tong ikan hingga terombang-ambing di lautan. Setelah cukup lama terombang-ambing ombak lautan, Luffy berhenti di antara dua kapal bajak laut yang sedang berperang. Lalu setelah perang berakhir dan dimenangkan oleh bajak laut Alvida, tong-tong yang berjatuhan pun diangkut kembali dan secara tidak sengaja tong berisi Luffy pun ikut terangkut. Ternyata alasan Alvida menyerang kapal lain adalah karena dirinya tengah mencari pemburu bajak laut yang bernama Roronoa Zoro yang diketahui menumpang pada kapal itu. Saat diinterogasi, si pemilik kapal mengaku jika Zoro telah membeli tiket ke Pulau Sixes dan setelahnya dia tidak tahu apa-apa. Namun karena Alvida tidak percaya, dia langsung menghabisi pria tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Di malam harinya ketika Koby yakni anak kabin Alvida sedang membersihkan senjata, dia melihat salah satu tong bergerak-gerak. Dan ketika Luffy tiba-tiba keluar dari tong itu, Koby pun sangat terkejut. Untunglah Luffy berhasil menenangkannya sambil berkata bahwa dia ini bukan orang jahat. Di sini terjadilah percakapan antara Koby dan Luffy. Koby bercerita kalau dia ini adalah bawahan dari bajak laut Alvida yang kejam. Lalu karena tidak percaya kalau Luffy adalah seorang bajak laut juga, Luffy pun sedikit menceritakan tentang masa lalunya. Jadi pada 10 tahun yang lalu di kampung halamannya Windmill, Luffy yang masih kecil dengan semangatnya pergi menemui bajak laut Shanks untuk memberitahukan niatnya menjadi bajak laut. Mendengar itu, Shanks dan awak kapal yang lain pun hanya tertawa. Hingga kemudian Shanks memberitahu Luffy bahwa tidak mudah menjadi bajak laut, apalagi Luffy masih kecil. Tapi karena tekad Luffy sudah bulat, Luffy mencoba membuktikan niatnya itu dengan sengaja melukai pipinya sendiri agar Shanks percaya bahwa dirinya bukanlah anak yang lemah dan pantas menjadi bajak laut. Setelah menceritakan itu, Luffy berkata nih bahwa dirinya akan pergi ke Grand Line yaitu rute laut paling berbahaya tempat One Piece berada. Ya walaupun kurang yakin kalau Luffy bisa sampai ke tempat berbahaya itu, Koby tetap membantu Luffy untuk kabur dari kapal Alvida dengan menyuruhnya menaiki sekoci. Sialnya, gara-gara Luffy tidak sengaja membuat kegaduhan, Alvida dan anak buahnya pun bangun untuk mengepung mereka. Pada situasi ini, seharusnya Luffy takut nih karena katanya Alvida adalah bajak laut yang sangat kejam. Dan ternyata inilah alasan Luffy percaya diri dalam menghadapi Alvida. Dia bisa melar, Cok. Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh Luffy, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkan Alvida dan membuat awak kapal lain takut kepadanya. Sementara itu di Pulau Sixes, Roronoa Zoro, si pemburu bajak laut yang dicari-cari oleh Alvida, tengah memanjatkan doa di kuil yang ada di tengah hutan. Sesaat kemudian datanglah seorang pria bernama Mr. Seven. Dia menawari Zoro untuk masuk ke dalam sindikat pembunuhnya karena mengetahui keahlian Zoro yang tidak bisa diragukan. Namun karena tidak tertarik dengan tawaran itu, Zoro pun langsung menolaknya. Dan karena menolak sama dengan penghinaan, terjadilah pertarungan antara Zoro dan Mr. Seven.
Kembali lagi ke Luffy dan Koby. Setelah mengalahkan Alvida, Luffy dan Koby memilih pergi menggunakan skoci. Lalu karena masih penasaran kenapa tubuh Luffy bisa melar seperti karet, Koby pun meminta Luffy untuk menceritakan semuanya. Jadi setelah Luffy melukai pipinya sendiri, Shanks langsung mengobatinya. Tapi lagi dan lagi nih Shanks meremehkan Luffy yang belum pantas menjadi seorang bajak laut. Kesal dengan hal itu, Luffy iseng masuk ke ruangan Shanks untuk mengacak-acak. Tapi dia malah tidak sengaja menemukan buah aneh yang kemudian dimakannya karena penasaran. Tepat setelah buah itu habis dimakan, Luffy mendengar keributan di luar yang ternyata Shanks tengah diganggu dan dihina oleh bajak laut lain. Melihat perlakuan yang tidak mengenakan itu, Luffy pun geram apalagi Shanks hanya diam saja karena tidak ingin ada keributan. Kemudian Luffy pun berniat turun tangan. Tapi saat dirinya dicegah oleh Shanks, tiba-tiba dirinya melar seperti karet. Mate Luffy. Dan diketahuilah bahwa itu semua gara-gara Luffy sudah memakan buah aneh tadi yang disebut sebagai buah iblis Gomu Gomu. Akuma no mi o tabetan desu ka? Usai mengetahui semuanya, Koby beranggapan kalau Luffy ini adalah orang yang konyol. Ingat kalau Luffy ingin pergi ke Grand Line, Koby pun bertanya, bagaimana bisa mereka sampai ke sana kalau peta saja mereka tidak punya? Di sini Koby pun semakin panik, tapi Luffy berusaha menyadarkannya bahwa bebas itu jauh lebih baik daripada menjadi budak bajak laut yang jahat. Nah, karena sudah bebas, Luffy pun bertanya apa cita-cita Koby, dan Koby menjawab bahwa dari kecil dirinya ingin sekali menjadi marinir. Koby kira Luffy akan mentertawakannya, namun ternyata Luffy malah mendukungnya, cok. Dia juga mengajak Koby ke pangkalan marinir terdekat. Selain untuk mendapatkan peta, Luffy ingin membuat Koby bahagia berada di antara para marinir yang hebat. Yottara ii tomou zo. Ore ga tetsudau. Sementara itu di sisi yang lain, seorang wanita bernama Nami terlihat terombang-ambing di tengah laut. Ketika dua bajak laut tidak sengaja menemukannya, Nami mengaku bahwa dirinya baru saja diserang oleh bajak laut lain dan kini dirinya butuh pertolongan. Namun bukannya menolong Nami, dua pria itu malah tertarik dengan kotak harta milik Nami. Cuman ketika kotak dibuka tidak ada apa-apa di sana. Dan mereka baru sadar bahwa semua itu hanya jebakan dari Nami yang kini telah merebut kapal mereka. Singkat cerita, Luffy dan Koby akhirnya sampai di pangkalan marinir kota Shells. Sebelum menyusup ke dalam pangkalan, Luffy mengajak Koby untuk diskusi sambil makan. Di lokasi yang sama, ternyata Zoro juga mampir untuk makan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Tapi ketika Helmeppo, salah satu anggota marinir bertindak kasar kepada anak kecil, Luffy pun mulai tertarik dengan sosok Zoro yang sangat lihai dalam bertarung. Berhasil mengalahkan Helmeppo dan beberapa marinir yang lain, Zoro sengaja membawa Helmeppo ke hadapan ayahnya yang tak lain adalah Kapten Morgan untuk meminta ganti rugi. Namun ketika mereka bertemu, Zoro malah menerima hukuman karena telah menyerang marinir. Dan hukumannya dia harus dicembur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Mengetahui bahwa Zoro adalah pemburu bajak laut paling ditakuti, Kapten memberinya sebuah penawaran, yaitu jika Zoro mau bergabung menjadi anggota marinir, maka hukuman itu akan dihapus. Tapi dengan santainya Zoro menolak dan lebih memilih dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Keesokan paginya di hari pertama Zoro dihukum, Helmeppo kembali membuat ulah dengan menggoda Zoro menggunakan pedang milik Zoro. Karena hukumannya cuma 7 hari, Zoro pun berjanji jika dirinya bebas dia akan membunuh Helmeppo. Tapi Helmeppo malah tertawa nih karena dia yakin sang ayah tidak akan mungkin membebaskan Zoro begitu saja. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, Nami yang juga mencari peta mulai menyelinap ke pangkalan dengan menyamar sebagai marinir. Sedangkan di sisi yang lain, Luffy memilih menyelinap dengan cara melewati gorong-gorong. Ternyata jalan yang dipilih Luffy ini membawanya ke lapangan di mana Zoro dihukum. Ah, omae, sakama ni ita yo na?
Lalu ingin memanfaatkan situasi, Luffy pun menawari Zoro untuk bergabung menjadi timnya dan sebagai imbalan Luffy akan membebaskan Zoro. Sayangnya Zoro menolak, karena tidak mungkin seorang pemburu bajak laut bekerja sama dengan bajak laut. Tapi karena Luffy yakin Zoro adalah orang yang baik, dia tetap membebaskan Zoro tanpa meminta imbalan apapun. Di ruang penyimpanan peta, aksi Nami dipergoki oleh salah satu marinir. Karena ahli ngeles, Nami pun berhasil mengelabui orang ini. Tapi ketika muncul marinir lain, yaitu orang yang seragamnya ia curi, pertarungan pun akhirnya tidak bisa dihindari. Setelah berhasil mengalahkan marinir-marinir itu, Luffy datang mempergoki Nami. Awalnya mereka saling berebut nih untuk mendapatkan peta itu. Tapi di tengah jalan ketika mereka bertemu dengan Kapten Morgan, Nami dan Luffy pun terpaksa untuk bekerja sama. Jadi di sini Nami berusaha meyakinkan Kapten bahwa dirinya itu adalah anggota baru yang berhasil menangkap bajak laut Luffy yang baru saja membuat kekacauan. Untunglah Kapten tidak merasa curiga, jadi dia pergi begitu saja dan membiarkan mereka berdua mencari peta Grand Line. Setelah Kapten Morgan pergi, Luffy mengapresiasi keahlian mencuri Nami ini. Apalagi saat Nami menunjukkan kunci kantor Morgan yang berhasil ia curi, karena katanya peta yang mereka cari disimpan pada ruangan itu. Namun ketika Nami dan Luffy berhasil masuk dan menemukan lokasi tersimpannya peta Grand Line, Kapten Morgan akhirnya menyadari penyamaran mereka setelah diberitahu oleh dua marinirnya. Pada situasi menegangkan ini, Luffy memutuskan untuk menarik paksa brankas itu. Awalnya Nami ragu nih, tapi setelah tahu bahwa Luffy punya kekuatan unik, dia pun mencoba membantu hingga akhirnya brankas tersebut berhasil dicabut. Setelah aksi itu, mereka berusaha bertarung melawan para marinir. Walaupun punya keahlian masing-masing, Nami dan Luffy ternyata tetap kewalahan karena ada begitu banyak marinir. Untunglah Zoro datang untuk menolong. Bukan karena kasihan sih, tapi karena Zoro harus membalas kebaikan Luffy yang sudah membebaskannya. Setelah berhasil menumpaskan anak buahnya, kini giliran Kapten Morgan yang maju. Tentu saja dia adalah lawan yang lumayan berat, tapi berkat kerjasama yang bagus apalagi keahlian Zoro dalam memainkan 3 pedangnya, Kapten Morgan pun berhasil dikalahkan. Mereka bertiga kemudian pergi ke pelabuhan untuk mencuri kapal. Tapi ketika akan berangkat, Helmeppo datang sambil menodongkan senjata. Sebenarnya Helmeppo sih mudah sekali untuk dikalahkan. Tapi berkat bantuan dari Colby yang tiba-tiba muncul untuk menonjok pipi Helmeppo, Luffy dan kawan-kawan pun tidak perlu keluar tenaga lagi. Di sini Luffy pun mengajak Colby untuk pergi, tapi ternyata Colby memilih untuk menetap karena dirinya memutuskan untuk bergabung menjadi marinir. Sebagai teman yang baik, tentu saja Luffy mendukung, walaupun dia tahu ada kemungkinan suatu hari nanti mereka akan menjadi musuh. Kini, perjalanan mencari One Piece pun dimulai, tapi sejak saat itu juga rintangan yang lebih berat akan Luffy hadapi. Karena selain menjadi buronan atas pencuriannya, bajak laut yang lain juga mulai mencari dirinya untuk merebut peta tersebut. Dan episode 1 pun berakhir. Sepanjang perjalanan, Nami masih berusaha untuk membuka brankasnya. Sedangkan Luffy tidak bisa diam karena terlalu bersemangat semenjak keberhasilan mereka merebut peta Grand Line. Namun untungnya Nami itu punya keahlian khusus dalam membuka kunci. Hingga tidak lama kemudian brankas itu pun terbuka dan peta Grand Line berhasil mereka dapatkan. Yattana! Nah, karena di sini hanya Nami yang paham jalur menuju ke Grand Line, dia pun berusaha menjelaskannya kepada Luffy dan juga Zoro. Jadi, samudra itu terbagi menjadi 4 kuadran. Ada East Blue, North Blue, West, dan South. Daratan kecil yang membentang itu namanya Red Line, sedangkan lautan yang melintang di tengahnya itulah yang disebut dengan Grand Line.
Tapi di tengah penjelasan tersebut, tiba-tiba suar ditembakkan tepat di atas kapal mereka yang kemudian menimbulkan kepulan asap beracun. Awalnya Luffy mengira bahwa ini adalah ulah marinir, tapi ketika dia melihat sebuah kapal dengan bendera bajak laut muncul dari kejauhan, Luffy pun mencoba bertahan lalu berusaha mengamankan peta Grand Line dengan cara menelannya. Beberapa waktu kemudian, Luffy, Nami, dan Zoro sudah berada di dalam kotak kayu. Menyadari senjata mereka telah dirampas, Nami mulai panik nih karena mengira yang telah menculik mereka itu adalah para marinir. Luffy pun langsung memberitahu mereka bahwa semua ini adalah ulah bajak laut, dan menurut dirinya mengalahkan bajak laut itu lebih mudah ketimbang mengalahkan marinir yang sudah terlatih. Tapi bukan berarti mereka harus bertarung ya, karena Luffy punya rencana yang lebih bagus, yaitu bernegosiasi. Setelah mengatakan itu, kotak tiba-tiba terbuka dan ternyata mereka sedang berada di dalam ruangan sirkus milik bajak laut badut bernama Buggy. Mengaku sebagai bajak laut paling ditakuti di East Blue dan orang yang paling pantas mendapatkan One Piece, Buggy memaksa Luffy dan kawan-kawan untuk menyerahkan peta Grand Line, atau kalau tidak, dia dan anak buahnya akan memberikan kejutan yang tidak pernah dilupakan. Melihat begitu menyeramkannya Buggy dan anak buahnya, Nami sengaja mengecoh semua orang dengan cara melempar topi jerami kesayangan Luffy agar dirinya bisa kabur dari tempat tersebut. Tapi ketika Nami lari keluar, dia pun akhirnya mengetahui nih bahwa Buggy sudah menghancurkan kota setempat lalu menyandra seluruh penduduk kota untuk menjadi penonton sirkusnya. Lalu Buggy yang yakin kalau peta itu telah disembunyikan oleh Luffy pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurung Nami dan juga Zoro, sedangkan dirinya sendiri akan mencoba membuat Luffy buka suara. Saat Nami dan Zoro sudah diamankan di ruang belakang, Buggy berusaha menyiksa Luffy dengan cara menarik kaki dan tangan lalu mengikatnya dengan kencang. Namun karena cara itu tidak berhasil dan justru membuat Luffy tertawa tidak jelas, Buggy menggunakan cara yang lain, yaitu dengan sengaja menyinggung Shanks, orang yang sangat disegani oleh Luffy sekaligus pemilik pertama dari topi jerami itu. Ternyata Buggy itu sudah lama mengenal sosok Shanks karena dulu mereka rekan kerja di kapal bajak laut yang sama. Tapi ketika Buggy mengaku bahwa Shanks telah mengkhianatinya, pertemanan itu pun musnah dan kini mereka bermusuhan. Selain itu, Buggy juga menarik penonton anak kecil dan mengancam akan membunuhnya. Di situ Luffy memang terpancing, tapi dia tidak buka suara mengenai peta itu, melainkan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bebas dari ikatan dan memberikan pukulan gomu-gomunya kepada Buggy. Mamam. Sialnya pukulan itu tidak mempan walaupun kepala Buggy sudah terlepas dari badannya. Karena ternyata Buggy juga punya kekuatan unik, yaitu memisahkan anggota badannya berkat memakan buah iblis bernama Bara-Bara. Dan kini Luffy pun tidak tahu harus berbuat apa karena walaupun dicincang sekalipun Buggy tidak akan terkalahkan. Sementara itu di belakang panggung, ketika Nami berusaha membuka gembok menggunakan pembuka kuncinya, anak buah Buggy menghampiri Zoro untuk membalaskan dendam karena dulu Zoro sudah membunuh kakaknya yang bernama Kabaji di kerajaan Goa. Ternyata aksi Zoro dalam membunuh Kabaji terhitung sangat keji, Dia rela membuntuti Kabaji berhari-hari lalu membunuhnya hanya untuk mendapatkan uang. Oleh sebab itu, pria berambut panjang itu pun sangat bersemangat untuk membunuh Zoro. Sama seperti teman-temannya, Luffy juga dalam situasi yang sama. Karena setelah mendapatkan serangan dari Buggy, Luffy dikurung dalam tangki kaca yang nantinya akan diisi penuh oleh air. Tapi sebelum air semakin memenuhi tangki, Buggy sempat memberikan penawaran kepada Luffy, yaitu jika Luffy mau memberitahu di mana peta itu disembunyikan serta bergabung menjadi krunya, maka Luffy akan dibebaskan. Tapi karena Luffy menolak dengan keras, Buggy langsung menarik tuas air yang siap memenuhi tangki tersebut. Ketika Luffy mulai tenggelam, Luffy teringat akan masa lalunya dulu. Jadi setelah Luffy mendapatkan kekuatan Gomu-Gomu, kelompok bajak laut yang pernah mempermalukan Shanks datang kembali untuk membuat keributan. Tapi bedanya kali ini Shanks berusaha untuk menjaga harga dirinya. Dia dan krunya langsung beraksi ketika bajak laut itu berusaha melukai Luffy.
Sialnya Kapten Bajak Laut itu berhasil kabur dengan membawa Luffy. Dia membawanya ke pantai dan berniat membunuh bocah itu di sana. Tapi ketika niat jahatnya akan dilakukan, tiba-tiba monster pantai muncul membalikkan kapal mereka. Pada peristiwa ini, si kapten mati ditelan oleh si monster, sedangkan Luffy berhasil diselamatkan oleh Shanks. Tapi tidak berselang lama, si monster datang lagi dan hampir mencaplok Luffy. Untunglah Shanks dengan cepat melindunginya. Lalu entah karena apa, monster itu tiba-tiba pergi setelah memakan tangan kiri Shanks. Sepulangnya Shanks dan Luffy ke desa, Shanks pamit kepada orang-orang karena akan kembali berlayar dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Mengetahui itu, Luffy pun sangat sedih, apalagi gara-gara menolong dirinya, Shanks harus kehilangan tangan kirinya. Beruntungnya, Shanks tidak mempermasalahkan hal itu, Cuk. Dia justru memberikan topi jeraminya kepada Luffy dan menyuruh Luffy untuk mengembalikannya nanti jika mereka bertemu kembali dan Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Di saat Luffy masih bertahan untuk tutup mulut walaupun dirinya sebentar lagi akan tenggelam, si anak buah masih kegirangan karena bisa membuat Zoro terpojok dengan pisau-pisaunya. Tapi setelah salah satu pisaunya itu tepat mengenai tali, Nami yang berhasil keluar tiba-tiba menyerang dari belakang dan mempersilahkan Zoro untuk membunuhnya. Setelahnya Nami mengajak Zoro bekerja sama untuk menghabisi seluruh anak buah bagi serta membebaskan Luffy dari dalam tangki. Namun ketika Luffy berhasil diselamatkan karena terlalu banyak meminum air, Luffy pun terbatuk-batuk hingga tidak sengaja membutahkan peta Grand Line. Melihat si badut itu berhasil mendapatkan petanya, Zoro langsung memberikan serangan. Tapi di sini dirinya dan Nami malah kebingungan nih karena ternyata Bagi memiliki kekuatan yang aneh. Tidak terima teman-temannya terluka, Luffy pun berusaha untuk maju hingga dia harus melihat topi kesayangannya rusak karena ulah Bagi. Namun dari situlah Luffy punya ide yang sangat brilian, Cok. Jadi dia menyuruh teman-temannya untuk memasukkan bagian-bagian tubuh Bagi ke dalam kotak lalu menyisakan beberapa yang kemudian dilempar oleh Luffy sejauh mungkin. Sementara itu di pangkalan Sailstone, wakil Laksamana Garp tiba-tiba datang dan dia adalah orang yang dulu berhasil menangkap Gold Roger. Ternyata tujuan Garp datang adalah untuk mencari tahu petunjuk mengenai pencurian yang terjadi kemarin. Dan karena kehadiran Koby bertepatan dengan pencurian itu, Garp beranggapan bahwa Koby pasti ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut. Maka dari itu, Garp menyuruh Koby masuk ke ruangan Kapten Morgan untuk mengobrol. Dan di sana, Koby diminta untuk mengaku dan menceritakan semuanya. Awalnya sih Koby memang membantah, tapi karena Garp mengancam posisinya sebagai marinir di tempat itu, Koby pun terpaksa memberitahukan semuanya. Dimulai dari dirinya yang ditolong Luffy dari bajak laut Alvida sampai membiarkan Luffy masuk ke pangkalan Sailstone. Setelah menceritakan semuanya, Koby mengira bahwa urusannya tentang masalah ini akan selesai. Tapi ternyata Garp malah mengajak dirinya untuk mencari Luffy dan merebut kembali peta Grand Line. Sabakareru beki sonzai desu. Usai keberhasilan mereka melawan Bagi si badut, Luffy dan kawan-kawan langsung membebaskan penduduk kota yang ditahan. Sebagai ungkapan terima kasih, warga kota pun memberikan sedikit makanan untuk bekal Luffy dan teman-teman. Awalnya memang ditolak karena Luffy beranggapan warga kota lebih membutuhkannya. Tapi karena perutnya sangat lapar, Luffy pun mengambil satu roti lalu kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Pada perjalanan menuju Grand Line, Nami memperbaiki topi jerami Luffy yang rusak. Lalu melihat topinya sudah nampak jauh lebih baik, Luffy pun langsung mengucapkan terima kasih. Tanpa disadari bahwa saat Nami masuk ke ruang kendali, diam-diam Nami menghubungi seseorang menggunakan Dendenmushi atau siput unik yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dan episode 2 pun berakhir. Suatu hari ketika Nami sedang fokus dengan peta Grand Line, sedangkan Luffy asik membuat bendera kru bajak laut mereka, tiba-tiba Zoro muncul sambil bilang bahwa kapal mereka telah bocor. Mendengar itu Nami pun langsung mengeceknya dan ternyata memang benar. Kapal mereka telah bocor dan hal itu membuat alat komunikasi Nami menjadi rusak.
Karena sebelumnya kapal mereka masih baik-baik saja, Nami pun berasumsi nih bahwa Zoro lah pelakunya karena pedang milik Zoro yang menancap kemana-mana. Tapi karena dugaan itu belum tentu benar, Luffy menyuruh teman-temannya itu untuk mampir ke pulau terdekat dan mencari kapal baru yang lebih bagus. グランドラインに行くにはもっといい船がいる。 Kru topi jerami alias kru bajak lautnya Luffy kemudian mampir ke desa Syrup di Kepulauan Gecko setelah kapal mereka sengaja dihancurkan karena tidak ingin meninggalkan jejak. Lalu di tengah desa, Luffy dan Zoro melihat begitu banyak poster buronan tertempel di papan pengumuman dan satu di antaranya ada bagi si badut. Sebenarnya kalau Zoro bisa menyerahkan bagi kepada marinir, dia bisa mendapatkan uang imbalan yang cukup banyak. Tapi karena dirinya, Luffy dan Nami adalah seorang buronan juga, kesempatan itu pun tidak bisa digunakan. Terkenal sebagai desa perakit kapal, Nami mengajak Luffy dan Zoro untuk mencari kapal yang mereka butuhkan. Awalnya Nami berencana untuk mencuri kapal jika mereka sudah menemukannya. Tapi karena Luffy tidak menyukai tindakan jelek itu, dia menolaknya dan akan mencari cara lain untuk mendapatkan kapal selain mencurinya. さあな。でも盗むのはなしだ。 Setelah berkeliling, pandangan Luffy pun tertuju pada satu kapal karavel dengan sampung kepala domba. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Usopp muncul dari dalam kapal itu dan memberitahu Luffy bahwa kapal tersebut adalah kapal paling sempurna dibanding yang lain. Dan karena itulah Luffy pun semakin tertarik lalu memutuskan untuk mengambil kapal tersebut. 待てよ、何？だから船売ってくれ。 Tapi karena bukan Usopp pedagangnya dan dia hanyalah tukang bersih-bersih kapal, Usopp dengan semangatnya mengantar Luffy dan teman-teman ke rumah pemilik kapal sekaligus sahabatnya sendiri bernama Kaya. Sesampainya di rumah megah Kaya, Usopp langsung disambut kasar oleh Buci si pelayan. またほら吹き上がって。 Ternyata itu karena Usopp sering masuk diam-diam untuk bertemu dengan Kaya tanpa sepengetahuan penjaga. Dan hal tersebut sangat dilarang karena mereka sangat menjaga ketat keamanan Nona Kaya. Untunglah Kaya tidak seribet pelayan-pelayannya. Dia tetap menerima Usopp dengan ramah, bahkan mengajak mereka makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun sedikit khawatir, Klahadore yang merupakan ketua pelayan menyuruh Shem untuk mengantar Usopp dan kawan-kawan ke wisma tamu. Mereka harus mandi dan mengganti pakaian sebelum masuk ke ruang makan. ディナーの前にご入浴とお着替えを。 Di saat Luffy dan teman-temannya sedang mandi dan ganti pakaian, Usopp diam-diam menemui Kaya lewat lorong pelayan. Ternyata dia ingin memberikan kado ulang tahun kepada Kaya dan menceritakan kisah petualangannya agar Kaya terhibur. Jadi semenjak orang tua Kaya meninggal dan Kaya sakit-sakitan, hanya teh berwarna biru buatan pelayannya lah dan cerita petualangan Usopp yang bisa membuat keadaan Kaya jauh lebih baik. Sementara itu di tempat lain dalam perjalanan mencari Luffy dan teman-teman, Helmeppo kesal karena Koby terlihat seperti cari muka kepada Laksamana Garp. Apalagi ketika Koby mengulangi simpul tali yang sudah dia buat. Helmeppo yakin bahwa simpul tali yang dibuat Koby itu malah lebih asal-asalan dari dirinya. Tapi ketika Garp melihatnya secara langsung, Garp malah terkesan dan mengajak Koby untuk ikut ke ruang pribadinya. Karena pernah bekerja di kapal dengan Alvida, Koby mengira bahwa Garp akan mengetes kemampuannya yang lain. Namun ketika masuk ke ruangan itu, Garp ternyata ingin mengajaknya bermain Go, yaitu permainan tradisional yang berasal dari Jepang. Pada permainan ini, Koby berkali-kali kalah melawan Garp. Bukan karena tidak mahir, tapi Koby selalu merasa dirinya itu tidak mampu, makanya dia tidak bisa berpikir cepat dan tepat hingga ujung-ujungnya selalu kalah. Namun karena Garp mengakui kemampuan Koby, dia pun terus mengajaknya bermain dan berusaha membangkitkan rasa percaya diri pemuda itu sampai akhirnya Koby berhasil menang melawan Laksamana Garp. Kembali lagi ke Luffy dan kawan-kawan. Selesai mandi, Zoro menghampiri Nami dan Luffy yang sedang ganti baju. Ia kemudian bertanya-tanya nih, kenapa saat melihat Klahadore dirinya merasa tidak asing. Rasanya seperti pernah melihat di suatu tempat tapi Zoro lupa tempatnya di mana. Tapi karena hal itu tidak terlalu penting, Luffy tidak menanggapinya nih. Dia justru mengajak Nami bertaruh, di mana dirinya akan mencoba membujuk Kaya agar wanita itu mau memberikan salah satu kapalnya.
Dan jika Luffy gagal, Nami boleh melakukan apapun termasuk mencuri kapal tersebut. 断られたらお前の計画で行く。 Singkat cerita, pesta makan malam pun dimulai. Sembari menunggu Kaya, Luffy, Usopp, dan Zoro menikmati hidangan yang disajikan. Sedangkan Nami mengobrol dengan pengacara keluarga Kaya yang bernama Mary. Dan dari obrolan itu, Nami mengetahui kalau Mary sudah bekerja bertahun-tahun untuk mengurusi aset pribadi dan bisnis keluarga Kaya. Tidak lama kemudian, Kaya pun keluar dari kamar dan ketika melihat Nami memakai pakaian yang disediakan, Kaya terlihat senang karena ternyata baju itu adalah baju favorit ibunya dulu. Di saat yang sama, tiba-tiba Mary ingin mengajak Kaya berdiskusi mengenai pengalihan kepemilikan galangan kapal, yang itu artinya warisan milik orang tua Kaya akan diserahkan kepada Kaya karena umurnya sudah memenuhi syarat. Namun, karena malam itu mereka harus berpesta, Klahadar pun tidak menyetujuinya dan menyuruh Mary untuk menunggu hingga pesta itu selesai dilakukan. メリー、あなたはいつも仕事の嵐ばかり。 Ketika makan malam berlangsung, Kaya meminta pelayan untuk menyediakan menu ikan untuknya. Tapi lagi-lagi Klahadar tidak setuju. Dia bilang karena beberapa makanan sangat mempengaruhi kesehatan Kaya, maka Kaya harus menghindarinya dan lebih baik menyantap sup khusus yang telah dibuat oleh Buci. Melihat Kaya tidak suka dengan makanan pemberian Klahadar, Luffy mencoba mengalihkan perhatian dengan membahas bisnis galangan kapal milik keluarga Kaya. Lalu karena Kaya bilang malam ini ia akan menjadi pemilik tunggal bisnis tersebut, tanpa basa-basi Luffy pun mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang bajak laut yang berencana membeli kapal karavel milik Kaya untuk pergi ke Grand Line tempat harta karun One Piece berada. 船乗りじゃねえ、海賊だ。 Sebenarnya Kaya agak terkejut nih mendengar pengakuan itu, apalagi melihat Luffy berjalan di atas meja makan sambil meyakinkan Kaya akan semua ceritanya. Klahadar yang geram pun kemudian memarahi Luffy dan mengusir mereka semua dari rumah Kaya. Tapi karena hari sudah larut malam, Kaya membantah dan menyuruh mereka semua menginap di rumahnya malam itu. こんなに苦しめて、今すぐに全員お一人に。 Di malam yang sama, di saat Koby dan Garp sedang fokus bermain Go, tiba-tiba Helmeppo datang memberikan info bahwa dia baru saja menemukan puing-puing kapal dan juga bendera bajak laut topi jerami. Yakin jika bendera itu milik bajak laut Luffy, Garp pun langsung memberi perintah kepada Koby untuk memimpin pencarian. Karena Luffy dan teman-temannya pasti tidak jauh dari pulau terdekat di wilayah itu. マナにしろ。了解。 Setelah Kaya istirahat di kamarnya, Klahadar mengajak Mary untuk bicara empat mata di basement. Ternyata dia meminta Mary untuk menyerahkan kepemilikan bisnis perakitan kapal itu kepada dirinya karena menganggap Kaya belum mampu dan hanya dirinya lah pelayan yang paling dipercaya oleh Nona Kaya. Namun karena permintaan itu sangatlah tidak wajar, Mary langsung menolak dan akan tetap membicarakannya dulu dengan Kaya. Tapi di saat itulah Mary akhirnya tahu siapa Klahadar yang sebenarnya. Jadi ternyata Klahadar hanyalah nama samaran dan nama aslinya adalah Kuro, seorang kapten bajak laut Black Cat yang memiliki kekuatan berupa pedang di 10 jemari tangannya. Dia sengaja berpura-pura menjadi pelayan Kaya selama 3 tahun karena dia punya rencana yaitu mengambil alih harta kekayaan Kaya. Lalu karena cara halusnya tidak mempan, Kuro akhirnya membunuh Mary dan akan mengambil cara lain hingga tujuannya bisa tercapai. Di sisi yang lain, bagi yang Mimin kira udah koit setelah mendapatkan pukulan gomu-gomu dari Luffy, kini berusaha untuk menyatukan bagian-bagian tubuhnya lagi. Lalu ketika Bagi sedang marah dan berniat balas dendam kepada Luffy dan teman-temannya, seseorang tiba-tiba datang dan memaksa Bagi untuk ikut karena Arlong ingin bertemu dengannya. Karena sempat menolak, Bagi pun dipukul hingga pingsan dan ketika dia bangun tubuhnya sudah dalam keadaan terikat. Bagi pikir ada seseorang yang ingin bermain-main dengannya. Tapi ketika dia mendengar suara Arlong, yakni manusia ikan hiu gergaji sekaligus kapten dari bajak laut Arlong, Bagi pun langsung terdiam. Ternyata tujuan Arlong datang adalah ingin meminta upeti dari Bagi karena dia sudah lancang masuk ke wilayah kekuasaannya dan mengobrak-ngabrik ke Orange Town. Tidak mau rugi sendirian, Bagi berusaha meyakinkan Arlong bahwa ada yang lebih lancang daripada dirinya. Orang itu adalah Luffy, bajak laut pemula yang berani mengobrak-abrik pangkalan marinir Sailstown dan juga mencuri peta Grand Line untuk mencari One Piece. Mendengar itu Arlong pun tertarik.
Tapi dia tidak mau melepaskan Buggy begitu saja, melainkan menyuruh badut itu untuk menuntunnya menemukan Luffy si topi jerami. Di rumah megah kaya, bukannya tidur Luffy malah jalan-jalan keluar karena ingin mencari camilan. Dan karena kebetulan Zoro juga ingin minum, mereka berdua pun akhirnya pergi bersama-sama mencari dapur. Sesaat kemudian Nami juga keluar dari kamar, tapi bukan untuk mencari makanan, melainkan mencuri beberapa barang berharga di rumah itu. Sialnya karena ia mendengar seseorang akan mendekat, Nami pun bergegas sembunyi di suatu ruangan yang ternyata ruangan itu adalah kamar milik Kaya. Nami? Nani? Di sini Nami sudah berusaha ngeles agar aksinya tidak ketahuan, tapi gara-gara karung berisi barang curian yang ia bawa-bawa, Kaya pun semakin percaya bahwa Nami ini memanglah seorang bajak laut. Untungnya Kaya tidak marah, dia justru membiarkan Nami untuk mengambil lebih banyak lagi karena menurutnya lebih baik berbagi daripada menikmatinya sendiri. Penasaran kenapa Kaya begitu baik kepada orang lain, Nami pun mulai penasaran dan terjadilah diskusi pribadi mereka tentang satu sama lain. Di sisi yang berbeda, Luffy dan Zoro akhirnya menemukan dapur dan juga Usopp yang ternyata berada di tempat yang sama sedang bermain ketapel. Sebelum mencari makanan, Luffy dan Zoro bertanya, ada hubungan apa Usopp dengan Kaya? Kenapa Kaya begitu menyukai Usopp dan Usopp sangat memperhatikan keadaan Kaya? Usopp kemudian menjawab bahwa mereka itu cuma sebatas teman. Cuman semenjak orang tua Kaya meninggal dan wanita itu sakit-sakitan, Usopp jauh lebih ingin memperhatikan Kaya dan tidak ingin jauh-jauh darinya. 何年か前に両親を亡くしてショック Setelah menjawab pertanyaan Luffy, Usopp kembali bermain ketapel, hingga muncullah pertanyaan dari mana Usopp belajar. Usopp mengaku bahwa bakat ini adalah turunan dari sang ayah yang bekerja menjadi bajak laut. Walaupun Usopp tidak begitu mengenal sang ayah karena ditinggal melaut sejak Usopp masih bayi, tapi Usopp tahu nama ayahnya yaitu Yasopp. Mendengar itu Luffy pun terkejut karena faktanya Yasopp adalah kru bajak laut dari Shanks dan dulu Yasopp sering sekali memberikan nasihat kepada dirinya. Sebenarnya Usopp juga tidak menyangka bahwa orang yang baru dikenalinya ini berteman baik dengan sang ayah. Tapi karena Zoro ingin meminum anggur, Usopp pun menahan rasa penasarannya itu lalu mengantar Zoro ke ruang penyimpanan yang ada di basement, sedangkan Luffy memilih untuk memakan sup berwarna biru buatan Buci. Sesampainya mereka di basement, Usopp ketakutan setelah menemukan mayat Mary dengan luka tusuk di dadanya dan juga kemunculan Klahadore alias Kuro. Di sini barulah Zoro sadar bahwa dirinya itu memang pernah melihat Kuro, yaitu di poster yang tertempel di papan pengumuman. Sialnya ketika Zoro berniat menyerang Kuro, Shem lebih dulu membuatnya pingsan. Dan karena Usopp tidak sanggup melawan, dia pun memilih untuk kabur dan mencari pertolongan. Kini mayat Mary dan Zoro yang pingsan dibuang ke sumur tua oleh Shem dan Buci, sedangkan Usopp lari ke desa untuk mencari pertolongan. Sayangnya tidak ada yang percaya dengan ucapan Usopp. Ternyata itu karena dia sudah berkali-kali berteriak ada bajak laut yang datang ke desa. Namun karena ucapannya tidak pernah ada yang benar, orang-orang pun tidak mau percaya dan menyuruh Usopp untuk diam. なんで誰も信じてくれねえんだ Di saat Usopp sedang terdiam karena bingung harus melakukan apa, datanglah Koby dan beberapa marinir yang lain untuk mencari keberadaan Luffy. Berpikir dia akan mendapatkan pertolongan, Usopp pun langsung menceritakan semuanya kepada Koby tentang Kuro yang akan membunuh Kaya dan teman-temannya. Awalnya cerita itu dibantah oleh Helmeppo, karena setahu Helmeppo, Kuro sudah lama dibunuh oleh sang ayah. Tapi setelah Usopp bilang bahwa ada bajak laut lain yaitu Luffy dan teman-teman, para marinir itu pun langsung bersemangat dan menyuruh Usopp untuk menunjukkan jalan. Setelah mengobrol cukup lama dengan Kaya, Nami pergi ke dapur dan menemukan Luffy telah terkapar tidak sadarkan diri di atas meja. Nami kira Luffy hanya tidur, tapi ternyata dia pingsan, Dan karena di waktu yang sama Kuro beserta anak buahnya datang, Nami pun terpaksa meninggalkan Luffy untuk bersembunyi di lemari dapur.
Dari sinilah Nami tahu tentang jati diri Kuro yang sebenarnya, seorang bajak laut Black Cat yang telah meracuni Kaya selama bertahun-tahun menggunakan makanan yang dicampur dengan racun agar Kaya mati secara perlahan dan harta kekayaannya bisa Kuro kuasai. Niat awal Kuro juga akan membunuh Luffy, tapi karena Luffy sudah memakan semua sup beracun itu, Kuro yakin Luffy akan mati sendiri, maka dari itu dia menyuruh anak buahnya untuk membuang Luffy ke sumur tua. 緑の髪のやつと同じく井戸に放り Di waktu yang sama, Usopp dan para marinir akhirnya tiba di rumah Kaya. Tidak mau ketahuan, Kuro menyuruh anak buahnya untuk bersembunyi dulu, sedangkan dirinya akan menyambut mereka. Lalu, baru saja membuka pintu, Usopp sudah menyuruh marinir untuk menangkap dirinya. Namun dengan tenang, Kuro berkata jika itu tidak benar. Ucapan Usopp mengenai dirinya tidaklah benar. Dan untuk meyakinkan marinir, Kuro bilang bahwa Usopp itu sedikit sinting setelah ditinggal mati oleh ibunya. Nah, karena Koby tidak bisa membuktikan Kuro itu adalah bajak laut yang akan membunuh Kaya, gantian Helmeppo nih yang bertanya mengenai Luffy. Dan ternyata Kuro langsung mengiyakan bahwa Luffy ada di rumah itu, yang kemudian dibawa keluar oleh Shem dan Bucci untuk diserahkan kepada para marinir. Ketika Luffy sudah diambil alih oleh marinir, Nami keluar dari persembunyian dan menggunakan panci yang ada di lemari tadi, dirinya memukul Shem hingga pingsan. Suara pukulan itu ternyata didengar oleh para marinir, tapi karena Luffy sudah ditemukan, Kuro pun tidak mengizinkan marinir untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu di tempat yang lain, Zoro akhirnya sadar setelah berjam-jam berada di sumur tua itu. Tidak mau diam saja, Zoro berusaha naik, tapi karena tidak kunjung bisa, Zoro pun teringat akan masa lalunya. Jadi pada 7 tahun silam, ketika Zoro sedang dalam masa pelatihan menjadi pendekar pedang, Zoro terlibat perselisihan dengan teman seperguruannya yaitu Kuina gara-gara tidak terima Kuina lebih unggul dibanding dirinya. Lalu karena Zoro punya ambisi untuk menjadi pendekar pedang paling hebat, dia pun menantang Kuina untuk bertarung tapi menggunakan pedang sungguhan. Tapi ternyata setelah pertarungan yang dimenangkan oleh Kuina ini, persahabatan antara Kuina dan Zoro justru semakin erat, cok. Kuina bahkan memberikan semangat agar Zoro tidak mudah menyerah. Dia mengajak Zoro untuk berlatih bersama hingga suatu saat nanti mereka berdua akan menjadi pendekar pedang yang tidak terkalahkan. Daikengo da. Sayangnya belum sempat Zoro berlatih bersama Kuina, Sensei menyampaikan kabar bahwa Kuina meninggal dalam kecelakaan. Kepergian Kuina tentu saja tidak bisa diterima oleh Zoro. Tapi karena Zoro sudah berjanji tidak akan menyerah dan suatu saat nanti akan menjadi pendekar pedang terkuat, Zoro berusaha bangkit dan meminta izin untuk membawa pedang Kuina. Dan inilah alasan kenapa pedang Zoro ada 3. Kuina no katana ore ni yuzutte kure yo. Ambisi yang besar itulah yang membuat Zoro tidak mudah menyerah dalam melakukan apapun, termasuk dalam memanjat sumur tua itu menggunakan kedua tangannya. Walaupun jatuh berkali-kali, karena ingat janjinya dulu kepada Kuina, dia terus mencobanya hingga Zoro pun berhasil keluar dari sumur tersebut. Zoro kemudian berusaha mencari jalan menuju ke rumah Kaya, tapi karena dia buta arah, langkahnya malah mengantarkan Zoro kepada Luffy yang sudah sadar setelah memuntahkan sup beracun itu. Melihat Luffy akan ditembak oleh Helmeppo, Zoro kembali turun tangan dan membuat pria itu pingsan, lalu mengajak Luffy untuk kembali ke rumah Kaya dan menyelamatkan mereka yang sedang dalam bahaya. Di sisi yang lain, karena tidak ada yang mau percaya dengan ucapannya, Usopp masuk ke kamar Kaya lewat jendela dan berusaha meyakinkan wanita itu bahwa Kuro adalah bajak laut yang akan menyakitinya. Awalnya Kaya sama seperti yang lain, dia tidak percaya bahwa Klahadore alias Kuro telah membohonginya. Tapi setelah barikade keamanan rumahnya tiba-tiba aktif dan juga Nami datang untuk memberikan info yang sama, Kaya pun akhirnya percaya. Tidak pakai basa-basi, Usopp langsung membawa Kaya pergi dari rumah itu melewati lorong pelayan. Tapi sebelum itu, mereka harus pergi ke kamar orang tua Kaya untuk menarik tuas barikade yang lain yang ada di sana agar mereka bisa keluar. Sialnya dalam aksi pelarian ini, hampir saja Kaya terbunuh oleh Kuro, cok.
Tapi berkat perlindungan dari Usopp, Kaya pun berhasil diselamatkan hingga mereka sampai di kamar orang tua Kaya. Sialnya, belum sempat pintu barikade terbuka, Kuro berhasil mengetahuinya dan memaksa mereka untuk bersembunyi di bawah meja. Dalam beberapa saat, Kaya, Nami, dan Usopp hanya diam karena sadar mereka tidak mungkin bisa melawan Kuro. Tapi karena Kaya bosan dianggap lemah oleh orang lain, dia nekat mengambil pisau yang ada di atas meja dan memberanikan diri untuk melawan bajak laut itu. Sialnya, Kaya dan Nami belum tahu nih tentang kekuatan Kuro yang bisa bergerak dengan sangat cepat, yang akhirnya membuat mereka terpojok dan Usopp terluka. Tapi untunglah Luffy datang tepat waktu, hingga pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Di tempat yang sama tapi di sisi yang berbeda, Zoro juga kembali menunjukkan skill bertarungnya untuk melawan Buci dan juga Shem. Dua pertarungan ini memiliki kesulitannya masing-masing. Zoro yang nampak kewalahan karena dua manusia kucing itu begitu lincah memainkan pedangnya, sedangkan Luffy sempat bingung melawan Kuro yang bergerak dengan sangat cepat. Namun, karena Luffy dan Zoro mampu memahami musuh dengan baik, mereka tidak bertindak ceroboh. Kini Luffy memilih untuk diam dan mencoba membaca pergerakan Kuro hingga berhasil memukulnya. Sementara Zoro berusaha meningkatkan kelincahan bertarungnya hingga pedang Kuina yang sempat diambil bisa kembali didapatkannya. Setelah berjuang mati-matian, pertarungan itu pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh Luffy dan Zoro. Lalu, kini saatnya mereka untuk pergi sebelum marinir datang menangkap mereka. Mengingat Luffy dan krunya sedang membutuhkan kapal, Kaya langsung memberikan kapal karavel terbesarnya untuk mereka. Selain untuk mendukung perjalanan menuju ke Grand Line, Kaya juga memberikannya sebagai ucapan terima kasih. Senang bisa mendapatkan kapal gratis, Luffy langsung memberikan nama untuk kapalnya itu dengan sebutan Going Merry yang terinspirasi dari nama pengacara Kaya yang telah tewas. Going Merry-go da. Lalu setelahnya, dia mengajak Usopp untuk bergabung. Bukan tanpa alasan, Cok. Itu karena Usopp memiliki keahlian yang Luffy butuhkan. Sebenarnya Usopp mau, tapi dia berat meninggalkan Kaya. Tapi karena Kaya yakin dirinya bisa hidup mandiri, Kaya pun menyuruh Usopp untuk pergi setelah memberikan cipokan selamat tinggal untuk pria tersebut. Kini kapal Going Merry pun akhirnya berlayar meninggalkan desa Syrup menuju Grand Line. Namun baru saja keluar dari pelabuhan, Garp dan pasukannya tiba-tiba menyerang kapal mereka. Kapal baru itu pun kini harus mendapatkan serangan yang cukup dahsyat dari kapal Garp. Dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah ketika Luffy menyebut Laksamana Garp sebagai grandpa alias kakeknya. Ji-chan? Ji-chan? Rasanya tidak percaya bahwa Luffy adalah cucu dari wakil Laksamana Garp. Tapi faktanya memang seperti itu. Dan kenapa mereka berdua tidak akur? Karena dulu kakeknya ingin sekali Luffy menjadi marinir seperti dirinya, namun Luffy sendiri ingin menjadi seorang bajak laut yang sangat hebat. Tidak mau sang cucu menjadi musuhnya sendiri, Garp menyuruh anak buahnya untuk menembaki kapal Going Merry menggunakan meriam. Tapi Garp lupa nih bahwa Luffy itu menuruni sifatnya yang pantang menyerah. Luffy langsung menyuruh Nami membawa kapal mereka pergi, sedangkan dirinya dan Usopp mencoba menyerang balik menggunakan meriam mereka sendiri. Awalnya memang gagal, Cok, karena ternyata di antara mereka tidak ada yang mahir menggunakan senjata itu. Tapi Aing ingatkan sekali lagi, Luffy itu pantang menyerah. Dan ketika dia mendapatkan satu serangan dari kakeknya, Luffy langsung menggunakan tubuh karetnya itu untuk memantulkan bola meriam sampai akhirnya layar kapal milik Garp lah yang hancur lebur. Setelah berhasil kabur, Nami mulai kebingungan. Karena gara-gara mereka masuk ke area berkabut, Nami sulit menentukan arah dan mulai ketakutan kalau sewaktu-waktu marinir datang menyergap mereka. Lalu, karena tidak ada perintah apapun dari Luffy, Zoro sebagai wakil kapten pun berusaha meminta solusi dari Luffy sekaligus bertanya mengenai hubungan Luffy dengan wakil Laksamana Garp. Sayangnya tidak ada jawaban apapun dari kapten mereka ini. Tapi tiba-tiba Luffy mencium bau makanan yang sangat lezat.
dan menyuruh Nami untuk mengikuti arahnya hingga kemudian mereka pun tiba di restoran terapung bernama Baratie. Dirasa perut sudah keroncongan, Luffy mengajak teman-temannya untuk mampir sekaligus bersembunyi dari para marinir. Sambil menunggu pramusaji datang, kita beralih ke area dapur. Di mana ada koki tampan bernama Sanji sedang fokus memasak menu andalan. Sialnya, menu berbahan dasar ikan tuna itu ditolak mentah-mentah oleh Zeff, yakni kepala koki sekaligus pemilik restoran Baratie. Zeff bilang tuna itu bukan menu utama mereka. Jadi, daripada Sanji mengacaukan dapur, dia pun melarang Sanji masak dan menyuruhnya untuk menjadi pramusaji saja. Dengan kesal, Sanji pun keluar untuk melayani para tamu. Tapi baru saja membuka pintu, Sanji sudah disuguhi pertikaian remeh dua pria yang saling berebut meja. Karena kerusuhan yang mereka buat menimbulkan ketidaknyamanan bagi tamu-tamu yang lain, Sanji pun langsung melerai mereka menggunakan keahlian bela dirinya. Dan ternyata hal tersebut malah membuat Luffy tertarik sampai Luffy ingin merekrut Sanji menjadi kru bajak lautnya. Setelah masalah selesai, Sanji kemudian menghampiri meja Luffy dan teman-teman. Dia dengan ramahnya bertanya apa yang ingin Luffy pesan. Setelah Luffy menyebutkan makanan yang ingin dia makan, Sanji tiba-tiba teralihkan kepada paras cantiknya Nami, Cok. Bahkan walaupun baru pertama kali ketemu, Sanji langsung melontarkan kalimat gombalan agar Nami tertarik kepadanya. Sementara itu di sisi yang lain, ketika para marinir sedang sibuk memperbaiki tubuh kapal yang rusak karena serangan Luffy, Wakil Laksamana Guard pergi ke ruangannya untuk menghubungi seseorang dan tidak sadar Koby mengikutinya dari belakang. Ternyata orang yang diam-diam dihubungnya itu adalah Mihawk, seorang panglima perang yang sudah dicap sebagai buronan oleh pemerintah dunia. Tahu akan kemampuan Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat, Garp ingin menyewanya untuk membawa Luffy hidup-hidup kepadanya. Awalnya Mihawk memang menolak karena ia pikir tugas ini tidak menarik. Tapi setelah Garp menjelaskan bagaimana mengejutkannya Luffy, Mihawk pun langsung menyetujui tugas tersebut. Kembali ke restoran Baratie, baru saja makanan dilahap habis, pertengkaran terjadi di mana Nami kesal kepada Luffy yang tidak pernah bercerita mengenai dirinya yang ternyata adalah cucu dari Garp. Di waktu yang sama, Sanji datang memberikan bil, tapi bukannya membayar, Luffy malah memberikan tanda tangannya hingga tidak lama kemudian Zeff memanggil namanya. Monkey D. Luffyってやつはどこにいやがる? Tentu saja di sini Zeff marah karena Luffy tidak bisa bayar, apalagi ketika Luffy bilang dirinya akan membayar makanan itu setelah menemukan One Piece alias ngebond dulu, Cok. Tidak tahan dengan bacotan Luffy, Zeff pun langsung menariknya ke dapur restoran dan menyuruh Luffy untuk membayar makanannya dengan cara mencuci piring selama 1 jam. Di saat Luffy mencuci ratusan piring, Nami dan yang lain memilih untuk ngobrol santai di luar. Ternyata Nami masih kesal nih kepada Luffy. Menurutnya Luffy sudah kelewatan dengan tidak menceritakan tentang dirinya dan Wakil Laksamana Garp. Tapi karena bagi Zoro hal itu bukanlah hal menakutkan, dia tetap santai dan menganggap dirinya mampu bila harus melawan para marinir lagi. Tidak mau berdebat tentang Luffy, Nami memilih diam lalu kembali ke bar untuk memesan minuman lagi. Tapi setelah itu, dia diam-diam meminta informasi tentang caranya pergi ke Kepulauan Konomi. Entah wilayah apa itu, tapi di sini Nami sepertinya berniat pergi sendirian tanpa sepengetahuan teman-temannya. Di tempat yang lain, Koby mulai kepikiran tentang rencana Garp yang meminta tolong kepada Mihawk. Karena tidak mau menyimpan rahasia itu sendirian, Koby pun bertanya kepada Helmeppo. Sebenarnya siapa itu Mihawk dan kenapa seorang marinir bisa meminta tolong kepada buronan? Helmeppo pun akhirnya memberitahukan semuanya, dimulai dari jati diri Mihawk sampai alasan Garp meminta tolong. Jadi sebenarnya kesepakatan seperti itu sudah biasa atau lumrah, di mana jika marinir sudah kewalahan menangkap incarannya, maka mereka akan bekerja sama dengan buronan kelas atas dan memberikan kebebasan kepada buronan itu jika berhasil menyelesaikan tugasnya.
Di tengah sibuknya mencuci piring, Luffy terlibat percakapan dengan Sanji. Karena sebelum mencuci piring dia sempat mencicipi makanan Sanji, Luffy pun nanya nih kenapa Sanji harus jadi pramusaji padahal masakannya juga enak. Sanji menjawab bahwa itu semua gara-gara Zeff yang menyebalkan. Dia melarang Sanji untuk masak karena Sanji selalu membuat menu-menu yang berbeda dari biasanya. Sanji juga bilang bahwa ia punya mimpi menjadi juru masak yang handal di wilayah All Blue, wilayah dengan banyaknya bahan-bahan makanan yang langka. Sebenarnya dia sendiri juga belum tahu di mana tempat itu berada, tapi Sanji yakin suatu saat nanti dia pasti akan menemukan tempat tersebut. 食材が全部揃うオールブルーっていうに知ってるか。 Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba pria berkulit hitam datang dari pintu belakang dan meminta tolong agar Sanji mau memberinya sedikit makanan. Dengan cepat, Sanji langsung membuatkannya dan tidak peduli jika nanti Zeff tahu lalu memarahinya. Melihat kebaikan dari Sanji, Luffy pun semakin tertarik nih. Lalu tidak pakai cangcingcong lagi, Luffy mengajak Sanji untuk menjadi koki di kapalnya alias kru bajak laut kalau di restoran ini pekerjaannya tidak pernah dihargai. Dengan halus Sanji menolak, tapi Luffy terus membujuknya dengan memberitahukan tujuannya pergi ke Grand Line. Namun di sini Luffy malah mendapatkan informasi dari pria berkulit hitam tadi. Dia bilang dirinya itu berasal dari bagian armada bajak laut besar yang berhasil mencapai Grand Line untuk mencari One Piece. Namun sayangnya mereka gagal. Mereka kehilangan 50 kapal dan 5.000 kru. Kini hanya dia yang selamat dan pria itu mencoba memperingatkan Luffy untuk tidak pergi ke sana karena tempatnya sangat berbahaya. One Piece のことは金輪際忘れろ。 Setelah perjanjiannya dengan Garp tadi siang, Mihawk sampai juga di restoran Baratie dan secara kebetulan dia bertemu dengan Usopp yang sedang membanggakan dirinya sebagai kru bajak laut Luffy. Mencoba memanfaatkan keadaan, Mihawk meminta Usopp untuk mempertemukan dirinya dengan Luffy. Tapi ketika Mihawk bertemu dengan Zoro yang mengetahui jati dirinya sebagai pendekar pedang terhebat di dunia malah mengajak duel sampai mati untuk membuktikan siapa di antara mereka yang pantas disebut sebagai pendekar pedang. Ketika ajakan duel itu disetujui dan akan dilakukan esok pagi, Nami panik lalu menyuruh Usopp melaporkannya kepada Luffy. Tapi bukannya dicegah, Luffy malah membiarkan Zoro melakukan apapun yang dia mau. Kenapa begitu? Karena Luffy berkomitmen untuk tidak menghalangi mimpi seseorang. Nah, karena mimpi Zoro menjadi pendekar pedang terhebat di dunia hanya bisa diraih dengan cara mengalahkan Mihawk, Luffy tentu saja tidak bisa menghentikannya. Merasa kesal karena Luffy tidak mau mendukung kekhawatirannya, Nami mengemasi barang-barangnya termasuk membawa peta Grand Line untuk pergi diam-diam menuju ke Kepulauan Konomi saat pagi tiba, di mana duel antara Zoro dan Mihawk akan dimulai. Ketika Nami akan pergi, Zoro datang ke lokasi duel ditemani oleh Luffy dan Usopp. Di sana Zoro dibuat semakin gregetan saat Mihawk meremehkan dirinya karena akan berduel menggunakan pedang kecil. Lalu karena tidak mau berlama-lama lagi, pertarungan antara Zoro dan Mihawk pun dimulai. Sialnya Zoro salah tentang pedang kecil itu. Mihawk benar-benar pendekar pedang yang sangat hebat. Hanya menggunakan pedang itu, dia dengan mudahnya menyudutkan Zoro sampai berhasil menusuk dada pemuda itu. Namun setelah melihat begitu pemberaninya Zoro dan ambisi yang begitu kuat untuk menjadi pendekar pedang terhebat, Mihawk berhenti meremehkan Zoro dan mengeluarkan pedang Yoru untuk memulai duel yang sesungguhnya. Melihat itu semangat Zoro semakin bertambah. Dia bahkan memakai 3 pedangnya untuk melawan Mihawk. Tapi ketika mereka saling memberikan serangan, inilah yang terjadi. 2 pedang Zoro kini sudah hancur berkeping-keping, Cok, dan itu artinya dia sudah terpojok. Lalu karena merasa dirinya sudah kalah, Zoro pun menyuruh Mihawk untuk membunuhnya saja menggunakan pedang Yoru. Dalam sekali tebas, Zoro pun langsung jatuh tidak berdaya, dan di saat itulah Nami kembali karena rasa khawatirnya tidak bisa ditahan. Beruntungnya Mihawk memilih untuk tidak membunuh Zoro. Dia menyuruh Zoro untuk mengasah kemampuannya lagi dan jika sudah siap, Zoro bisa menemuinya kapan saja. Begitu juga dengan Luffy.
Mihawk memilih untuk membiarkannya karena dia enggan membawa Luffy dengan cara yang sangat mudah tanpa adanya perlawanan apapun. Akibat dari serangan itu, Zoro mengalami pendarahan yang cukup parah. Dia tidak sadarkan diri dan hal itu membuat Luffy kebingungan karena tidak tahu harus melakukan apa. Nami kemudian menyuruh Luffy untuk mencari dokter di restoran Baratie. Tapi saat sampai di sana, Sif bilang hanya ada satu dokter di dekat wilayah mereka, yaitu di Kepulauan Konomi yang jaraknya cukup jauh dari restoran. Tidak mau Zoro kehilangan nyawanya, Sanji pun mencoba untuk turun tangan. Awalnya memang dilarang oleh Zeff karena mereka harus menyiapkan makanan. Tapi karena menolong nyawa seseorang itu penting, Zeff pun menyerah dan akan ikut menyelamatkan nyawa Zoro. Beberapa saat kemudian, Zeff dan Sanji datang sambil membawa pisau, whisky, dan juga ikan kakap. Tentu saja Luffy dan teman-temannya bingung untuk apa benda-benda tersebut. Ternyata whisky digunakan untuk mensterilkan luka, sedangkan kulit ikan kakap digunakan untuk menutupi lukanya. Ini adalah trik pelaut zaman dulu, Cok, di mana kulit ikan membantu menutup dan mempercepat penyembuhan luka. Tapi masalahnya di sini adalah keadaan Zoro sudah kritis karena kehilangan darah yang cukup banyak. Jadi yang bisa Luffy lakukan adalah tetap berada di sisi Zoro dan selalu ajak Zoro bicara. Walaupun Zoro tidak bisa merespon, setidaknya dia mendengar dan tahu kalau teman-temannya selalu berada di sisinya. Di tempat lain, Mihawk tiba di kapal marinir. Dia datang untuk memberitahu Garp bahwa dirinya memutuskan untuk melepaskan Luffy dan membiarkannya pergi ke Grand Line. Mihawk berpikir Luffy memang bukan orang biasa. Semangatnya sangat besar dan mungkin dialah orang yang akan menemukan One Piece lalu menjadi Raja Bajak Laut menggantikan Gold Roger. Mendengar hal itu, Garp pun hilang kendali dan mengobrak-abrik isi ruangannya. Koby yang menyaksikan itu pun hanya bisa diam, lalu segera merapikan tempat itu setelah Garp keluar dari sana. Beberapa saat kemudian, setelah emosinya sudah stabil, Garp pun kembali ke ruangannya. Dia memberitahu Koby tentang keinginannya mendidik Luffy menjadi marinir seperti dirinya, tapi selalu dibantah karena Luffy punya cita-cita menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar itu, di sini Koby memberanikan diri untuk mengutarakan pendapat, di mana Garp lebih baik menyerah saja karena faktanya Luffy adalah orang yang punya pendirian kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dari ucapan Koby, Garp tersadar bahwa Luffy memang menuruni sifatnya sebagai orang yang pantang menyerah dan teguh dalam pendiriannya. Akhirnya Garp pun mengumpulkan seluruh marinir. Koby kira Garp akan menyudahi pencarian ini, Cok. Tapi ternyata Garp malah semakin bersemangat. Bahkan dia menetapkan Luffy sebagai musuh terberat dan jika Luffy berhasil ditangkap, maka pria itu akan diadili oleh pemerintah. Kembali ke kapal Going Merry. Setelah membantu mengobati luka di tubuh Zoro, Sanji mencoba memasakkan sesuatu untuk Luffy dan teman-temannya. Sebenarnya mereka sudah pasrah nih dengan keadaan Zoro. Mereka bahkan tidak yakin kalau Zoro akan selamat. Tapi karena Luffy percaya Zoro bukanlah orang yang lemah, dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa sebentar lagi Zoro akan bangun dan bisa menikmati makanan Sanji yang sangat enak. Melihat hal tersebut, Sanji semakin yakin bahwa tugas orang kapten itu memang berat. Mengambil keputusan adalah tugas yang membedakan kapten dengan kru, dan itu bukanlah hal yang mudah, Cok. Melihat Luffy memutuskan untuk menunggu Zoro siuman walaupun rasanya tidak mungkin, membuat Sanji teringat akan masa lalunya. Di mana dulu Sanji memanglah seorang koki, sedangkan Zeff bajak laut paling ditakuti dengan sebutannya sebagai Zeff si kaki merah. Sanji bercerita bahwa 9 tahun silam dirinya telah bekerja sebagai koki di kapal penumpang orbit di Laut East Blue. Dan sudah dari dulu pula Sanji punya mimpi untuk pergi ke All Blue. Ketika dia sedang sibuk masak, tiba-tiba kapal diserang oleh bajak laut Zeff. Awalnya Sanji memang takut, tapi saat melihat sebuatannya hampir dicampur oregano oleh Zeff, Sanji pun keluar dari persembunyiannya dan mencoba melawan Zeff sampai sesaat setelahnya kapal itu tenggelam diterjang oleh ombak yang besar. Dari kecelakaan itu hanya Zeff dan Sanji lah yang selamat. Zeff kemudian memberikan sekantung makanan yang berhasil ia bawa kepada Sanji. Dia menyuruh Sanji untuk menghemat makanan itu sampai dia melihat kapal yang bisa menyelamatkan mereka. Dan selama itu pula Sanji dilarang mengganggu dirinya.
Walaupun sedikit kesal karena kantung makanan Zeff lebih besar, Sanji berusaha menerima dan meninggalkan Zeff ke sisi seberang. Hari pertama, Sanji masih bisa menahan lapar. Di hari kedua, dia mulai mengatur persediaan makanan. Namun saat masuk ke hari 30, Sanji mulai frustasi karena makanan yang disimpannya hampir membusuk. Lalu, puncaknya ketika masuk hari ke-70 di mana semua makanannya sudah habis dan Sanji tidak bisa menahan rasa laparnya lagi, dia pun menghampiri Zeff dengan penuh amarah lalu menyobek kantung makanan Zeff. Anehnya bukan makanan yang Sanji temukan, melainkan harta benda yang Zeff kumpulkan selama menjadi bajak laut, Cok. Dan ternyata Zeff sama sekali tidak mengambil makanannya. Dia sengaja memberikan semuanya kepada Sanji, sedangkan dirinya sendiri nekat bertahan hidup dengan memakan daging kaki kanannya sendiri. Anjir, ngilu pisan. Alasan Zeff menolong Sanji adalah karena mimpi mereka itu ternyata sama, yaitu menemukan All Blue. Zeff pikir dirinya sudah tidak mampu untuk menemukan tempat itu, padahal Zeff yakin All Blue itu nyata. Makanya dia rela berkorban agar suatu hari nanti Sanji lah yang menggantikannya dalam menggapai mimpi menemukan All Blue. Nah, itulah alasan kenapa Sanji berusaha bertahan hidup bersama Zeff di restoran. Walaupun dia tidak pernah dihargai, Sanji tetap bekerja sebagai koki ataupun pramusaji karena merasa telah hutang nyawa kepada Zeff. Setelah mendengarkan cerita Sanji, Luffy kembali ke kamar untuk mengecek keadaan Zoro. Dan ketika dirinya masuk, Nami yang sudah sangat kecewa langsung meluapkan amarahnya. Nami kesal kepada Luffy karena sebagai kapten, Luffy tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Dia malah membuat Zoro bertarung dengan Mihawk yang ujung-ujungnya menjadikan Zoro berada di ambang kematiannya. Merasa tindakannya benar dengan tidak menghalangi mimpi seseorang, Luffy membantah ucapan Nami. Tapi hal itulah yang akhirnya membuat Nami semakin marah lalu memutuskan untuk pergi. Di hari yang sama setelah mendapatkan informasi dari Buggy, Arlong dan dua anak buahnya tiba di restoran Baratie untuk mencari Luffy. Kehadiran Arlong benar-benar membuat orang-orang ketakutan karena dia adalah manusia ikan yang sangat kuat. Lalu ketika Zeff datang untuk menghadapi Arlong, Arlong menyuruh Zeff memberitahu keberadaan Luffy, atau kalau tidak, semua tamu yang ada di sana akan menjadi santapannya. Mengetahui kehadiran Arlong di restoran Baratie, Nami pun langsung melaporkannya kepada Luffy dan menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum Arlong tahu. Di sini Nami sudah menjelaskan bahwa Arlong adalah manusia ikan yang sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka mampu melawan Arlong. Tapi karena nyawa para tamu restoran dan Zeff sedang dalam bahaya, Luffy menolak pergi dan akan membantu Sanji dalam menghadapi Arlong. Makasih, Zo. Bersama dengan Sanji, Luffy datang tepat waktu saat Arlong sedang menakut-nakuti salah satu tamu. Lalu ketika Luffy bertanya dari mana Arlong tahu jika dirinya berada di restoran Baratie, muncullah kepala Buggy dari dalam karung. Ternyata setelah pertarungan mereka waktu itu, Buggy diam-diam menyelipkan telinganya di topi jerami. Makanya Buggy bisa tahu apa yang sedang dilakukan dan sedang di mana Luffy berada. Nah, setelah mengetahui semuanya, Arlong menyuruh Luffy untuk menyerahkan peta Grand Line. Dan kalau Luffy mau selamat, dia bisa menjadi budaknya. Tentu saja Luffy menolak. Lalu saat tiba-tiba Zeff menembak Arlong dari belakang, pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Pada pertarungan ini, Sanji dan Luffy benar-benar kewalahan melawan Arlong dan anak buahnya. Mereka sangat kuat dan ganas, tapi walaupun begitu, nampaknya Luffy tidak mau menyerah, Cok. Sampai tiba-tiba Nami datang mengungkap jati dirinya sebagai kru dari kelompok manusia ikan dan meminta Arlong untuk menghentikan pertarungan ini karena peta Grand Line sudah ada di tangannya. Shinjiru ka, sonna no? Usai pertarungan itu, restoran Baratie pun menjadi kacau balau. Tapi ketika Sanji masuk untuk membereskan kekacauan yang ada, Zeff malah melarangnya. Ternyata sudah sejak lama Cok, Zeff itu menyuruh Sanji pergi mencari All Blue daripada menghabiskan waktu mudanya di restoran. Tapi Sanji selalu menolak, karena jika dirinya pergi, Zeff pasti akan kewalahan mengurus restoran itu. Namun karena kali ini Zeff benar-benar menginginkan dirinya pergi, Sanji pun keluar dari restoran dan akan bergabung dengan Luffy menjadi kru bajak laut.
Sementara itu, setelah tahu akan fakta yang sebenarnya, Luffy sangat syok dan kecewa. Dia bahkan terus bertanya-tanya apakah benar Nami telah mengkhianati mereka ataukah tidak. Di tengah kebingungannya itu, Luffy pun menghampiri Zoro. Dia menceritakan semuanya termasuk Nami yang sudah berkhianat. Dan kini akhirnya Luffy tahu, dari semua masalah yang telah dialaminya, Luffy merasa gagal menjadi kapten. Maka dari itu hanya ada satu hal yang Luffy butuhkan, yaitu Zoro. Setelah mengatakan itu, secara ajaib Zoro terbangun dari masa kritisnya, Cok. Dan karena yang tadi diucapkannya Zoro tidak sepenuhnya mendengar, Luffy pun memberitahu Zoro tentang Nami yang telah meninggalkan mereka dengan membawa peta Green Line. 俺のせいだ。 Untunglah Zoro tidak menyalahkan Luffy. Dia bahkan bangga memiliki kapten seperti Luffy dan bersumpah akan terus di samping Luffy sebagai wakil kapten sampai mereka berhasil menemukan One Piece. Setelah keadaan Zoro mulai membaik, Luffy memutuskan untuk mencari Nami terlebih dahulu karena mereka membutuhkan peta itu untuk bisa sampai ke Green Line. Ketika Luffy dan yang lain sedang bersiap, Sanji pun datang dan berkata bahwa dirinya menerima tawaran Luffy untuk menjadi kru bajak lautnya. Beberapa saat kemudian, kapal Going Merry pun berangkat mencari Nami. Awalnya, Sanji enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Zeff. Tapi mengingat kebaikan Zeff selama ini, Sanji pun mengucapkan rasa terima kasihnya dan akan berusaha menemukan mimpi mereka, yaitu All Blue. Dengan menculik Buggy, perjalanan mencari Nami pun sedikit lebih mudah. Usopp bertugas mengatur kemudi kapal, sedangkan Zoro, Sanji, dan Luffy sedang berdebat mengenai Nami. Apakah Nami benar-benar seorang pengkhianat atau mungkin dia hanya ditekan oleh keadaan? ナミが無事でいるか知りたい。 前は何を知らねえ。人のこと言えるかい。 Sedangkan di sisi yang lain, Nami tampak sedang bermain kartu dengan para manusia ikan. Pada permainan itu, salah satu pemain tidak terima jika Nami menang. Dia bilang Nami itu licik, jadi tidak mungkin dia menang. Nami pun langsung membantah, tapi karena di waktu yang sama Arlong memanggilnya, Nami menunda permainan itu dan akan mengambil uangnya nanti. Tiba di ruang pribadi Arlong, Nami tiba-tiba teringat akan masa kecilnya, Cok, di mana dulu dia dan keluarganya masih hidup bahagia dan saling menyayangi satu sama lain. Dari kecil Nami juga memang sudah tertarik dengan peta. Bahkan demi memperluas wawasannya, dia nekat mencuri buku peta di toko buku karena tidak punya uang untuk membelinya. Belajar itu memang perlu, Cok, tapi karena cara mendapatkan bukunya dengan mencuri, sang ibu pun marah. Dan saat Nami malah menyalahkan keadaan mereka yang selalu miskin, ibu langsung menampar pipi Nami dan membuat gadis itu pergi dari rumah. Beberapa saat kemudian, ibu akhirnya menghampiri Nami yang sedang merenung di bawah pohon. Di sana, ibu tiba-tiba bercerita tentang masa lalunya saat menjadi seorang marinir. Waktu itu, peleton ibu diutus untuk menghadapi bajak laut di kerajaan Oikot. Sialnya, di akhir perang itu, ibu terpisah dengan yang lain. Tubuhnya terluka cukup parah dan sangat kelaparan. Saat itu, ibu kira dirinya akan mati. Tapi ketika dia menemukan dua anak yang tak lain adalah Nojiko dan Nami, ibu pun berusaha untuk bertahan supaya bisa merawat anak itu dengan baik. Di tengah kilasan masa lalunya, tiba-tiba Arlong datang dan langsung menyuruh Nami menyerahkan peta Green Line. Nah, karena tugas beratnya sudah selesai, Nami pun bertanya tentang kesepakatan mereka dulu. Sialnya, Arlong menundanya. Dia bilang masih ada satu tugas untuk Nami, yaitu menarik uang upeti dari desa Koko yang tak lain adalah desa tempat tinggal Nami dulu. Setelah kepergian Luffy dan teman-temannya dari restoran berarti, wakil Laksamana Garp datang juga ke tempat itu didampingi oleh Koby dan Helmeppo. Ingin tahu kemana Luffy pergi, Garp langsung bertanya kepada Zeff. Namun sayangnya, Zeff tidak mau memberitahukannya, Cok. Dia berusaha menutupi kemana Luffy pergi dengan menawarkan steak andalannya secara gratis kepada Garp. Untungnya Garp adalah pecinta steak, makanya dia langsung setuju dan duduk manis untuk menikmati makanan kesukaannya itu.
Di sisi lain, Luffy dan krunya tiba di Pulau Konomi dan mengunjungi sebuah desa yang sangat sepi. Awalnya Luffy mengira desa ini adalah desa mati, tapi ternyata para warganya sedang berkumpul untuk mengumpulkan uang upeti yang sudah telah dibayarkan. Dari jauh Luffy melihat orang-orang sedang kebingungan karena upeti mereka yang kurang. Ketika salah satu bertanya apakah masih ada waktu untuk mengumpulkannya lagi, di saat itulah Nami datang untuk mengambil upetinya. Melihat Nami datang, Nojiko langsung pergi karena tidak sudi bertemu dengan saudara perempuannya itu. Sedangkan Nami sendiri, ketika dia menatap tetua desa yaitu Pak Genzo, Nami kembali teringat dengan masa lalunya, Cok. Jadi setelah sadar kalau kelakuannya itu salah, Nami langsung mengembalikan buku petanya kepada Pak Genzo dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Tapi di waktu itu pula terjadilah kekacauan karena tiba-tiba bajak laut Arlong datang untuk menguasai desanya. Setelah mendapatkan upeti walaupun jumlahnya kurang, Nami kaget saat melihat Luffy dan yang lain berada di tempat yang sama. Mimin kira Luffy bakal marah-marah nih sama Nami, tapi ternyata Luffy punya firasat yang lain. Dia merasa Nami sedang menyembunyikan sesuatu dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan bertanya kepada Nojiko. コックが偉そうに口出すんじゃねえ。分かっただろう、ナミはアーロンの仲間。 Baru saja sampai di rumah Nojiko, wanita itu sudah menodongkan senjatanya dan menyuruh mereka untuk pergi. Luffy sudah berusaha menjelaskan bahwa ia dan yang lain adalah teman baik Nami dan ingin tahu kenapa Nami bisa bekerja sama dengan Arlong. Awalnya permintaan Luffy ditolak karena Nojiko tidak percaya bahwa Nami bisa memiliki teman. Tapi saat Sanji memberikan sebuah penawaran di mana ia akan membuatkan masakan yang sangat enak jika Nojiko mau memberikan informasi untuknya, Nojiko pun langsung setuju. 腕の見せ所さ。わかった。 Di malam harinya, Arlong dan para pengikutnya mengadakan sebuah pesta karena keberhasilan mereka mendapatkan peta Grand Line. Gara-gara pesta itu juga, Arlong kembali menolak permintaan Nami untuk membahas kesepakatan mereka. Tapi saat Kapten Nezumi dan anggota marinirnya datang, pesta pun terpaksa dihentikan. Ternyata tujuan Nezumi datang adalah untuk membahas kekacauan yang sudah dibuat oleh Arlong di beberapa desa di Pulau Konomi. Karena sudah biasa terjadi sogok-menyogok di antara Arlong dan marinir, Arlong pun langsung mengambil uang upeti desa Koko untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sialnya Kapten Nezumi malah meminta uang 2 kali lipat dari biasanya dengan alasan kekacauan yang ada agak sulit untuk ditutupi. Mendengar itu, Arlong pun sangat kesal. Tapi dia masih berusaha santai lalu mengajak mereka termasuk Nami untuk berbicara lebih nyaman di ruang pribadinya. Di malam yang sama juga, di saat Garp dan Zeff sedang mengobrol, Helmepop mengajak Koby untuk santai juga di bar dan akan mentraktirnya minum. Di sini Helmepop dan Koby juga sedikit berdebat mengenai Luffy, sampai tiba-tiba si bartender nyaut bahwa tempo hari si topi jerami alias Luffy telah mengunjungi restoran berarti. Kamu ne? Ikura kuremasu? Yakin kalau si bartender ini tidak mungkin bohong, Koby pun langsung melaporkannya kepada Garp. Dan di saat itu juga, Garp memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Awalnya, Zeff mencoba untuk mencegah Garp dengan berkata bahwa mereka harus membiarkan era baru ini berjalan dan biarkan Luffy menjadi apa yang dia mau. Tapi karena Garp tidak mau cucunya dieksekusi seperti Gold Roger dahulu, dia tidak mau mengikuti nasihat Zeff itu. Kembali ke desa Koko, setelah mendapatkan makanan lezat buatan Sanji, Nojiko pun mulai menceritakan semuanya. Jadi ketika kekacauan itu terjadi, ibu bergegas menyembunyikan dirinya dan Nami di ruang rahasia di bawah rumah. Sementara ibu sendiri mencoba menghadapi Arlong yang akan meminta uang upeti. Saat sisa uang yang ibu punya sudah diberikan ke Arlong, keadaan mereka hampir saja aman. Tapi ketika Arlong melihat ada 3 piring di meja, yang itu artinya ada 3 anggota keluarga di rumah itu, semua mulai berubah. Sadar uang yang diberikan kurang, Arlong pun menyuruh ibu untuk menambahkannya. Tapi sayang uang ibu sudah habis, yang akhirnya ibu rela dibunuh oleh Arlong agar Nojiko dan Nami bisa selamat. Mendengar cerita menyedihkan itu, Luffy semakin emosional.
Tanpa mengatakan apapun, dia keluar dari rumah lalu disusul oleh Zoro. Ternyata dugaannya benar, Nami tidak sepenuhnya mengkhianati mereka. Dia hanya tertekan oleh keadaan dan sebagai seorang teman, mereka harus mengeluarkan Nami dari ikatan Arlong yang jahat. 本人も分かってね。 Di ruang pribadinya, Arlong masih berusaha bernegosiasi dengan Kapten Nezumi soal uang pelicin mereka. Tapi ternyata Kapten tetap ada keinginannya, dengan alasan harus ekstra menutupi kelakuan Arlong agar tidak ketahuan oleh markas besar marinir Angkatan Laut. Saat itu Arlong pun memberikan uang yang mereka inginkan. Namun ketika Arlong tersinggung dan meluapkan amarahnya karena Kapten tidak sengaja membahas tentang perbudakan kaum manusia ikan dulu, nyali Kapten langsung ciut dan segera mengembalikan setengah uangnya lalu pergi dari tempat tersebut. Nah, karena urusan Arlong dengan Kapten Nezumi sudah selesai, giliran Nami nih yang mengajak Arlong bicara. Dia kembali menanyakan perjanjian mereka di mana jika Nami mampu memberikan 100 juta berry, maka Arlong akan membebaskan Nami. Oh ya, yang belum tahu berry itu mata uang di One Piece ya, Mengetahui uang itu sudah berhasil Nami kumpulkan, Arlong agak terkejut nih. Tapi sesuai perjanjian mereka, Arlong pun mempersilahkan Nami untuk menyerahkan uang tersebut saat matahari terbit dan setelah itu Nami bisa terbebas dari dirinya. Tidak pakai basa-basi, Nami langsung berlari menuju tempat disembunyikannya 100 juta berry itu, yang ternyata ia sembunyikan di samping makam ibunya sendiri. Tapi ketika kotak harta hasil curian itu dikeluarkan, tiba-tiba Nojiko muncul dari belakang yang langsung melemparkan pukulan kepada Nami karena berpikir Nami sudah sangat keterlaluan. Tidak mau kesalahpahaman ini terus berlanjut, Nami pun langsung memberitahukan fakta yang sebenarnya. Jadi setelah sang ibu meninggal dunia, Nami memberanikan dirinya bertemu dengan Arlong. Sadar akan keahliannya dalam membuat peta, Nami meminta izin untuk bergabung menjadi kru bajak laut Arlong. Bukan untuk berkhianat, tapi Nami ingin menyelamatkan desa Koko. Dia membuat perjanjian dengan akan membeli desa Koko menggunakan uang 100 juta berry itu. Lalu setelahnya, Arlong tidak boleh mengganggu mereka lagi. 譲ってほしいものがあるから。 Setelah mengetahui itu, rasa benci kepada Nami pun langsung hilang, terganti dengan rasa bersalah karena sudah membenci adiknya sendiri yang sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk memerdekakan desa mereka. Di waktu yang sama, tiba-tiba Kapten Nezumi dan pasukan marinirnya datang mempergoki mereka. Ternyata ini adalah ulah dari Arlong, Dia sengaja melaporkan Nami kepada marinir atas dasar pencurian agar Nami gagal memberinya uang dan desa Koko akan tetap menjadi miliknya. Apa yang sudah dilakukan Arlong pun benar-benar membuat Nami murka. Dia tidak terima uang yang selama ini dikumpulkannya diambil begitu saja oleh Nezumi. Sedangkan Arlong sendiri, dia bisa tertawa puas bersama dengan pasukannya karena gara-gara peta Grand Line yang mereka miliki, Arlong mampu menjadi raja bajak laut dan memperbudak manusia. Dalam kemurkaannya ini, Nami benar-benar membenci Arlong. Dia mengambil pisau lalu melukai lengan kirinya sendiri di mana ada tato ikan tanda bergabungnya Nami pada kelompok Arlong. Untunglah Luffy datang di waktu yang tepat. Kehadiran Luffy awalnya memang ditolak oleh Nami. Tapi karena kini Nami tidak sanggup menyelesaikan semua masalahnya sendirian, Nami pun merengek kepada Luffy agar Luffy dan teman-teman mau membantunya dalam menghadapi masalah tersebut. Dan beruntungnya Luffy mengiyakan permintaan itu. Dia dan yang lain siap melawan Arlong tepat di mana Arlong datang menyerang desa Koko. Karena Arlong sudah mencurangi dirinya dan juga membuat warga desa Koko semakin menderita, Nami dan teman-teman bajak lautnya semakin yakin untuk melakukan balas dendam. Ketika Usopp sedang berusaha memadamkan api, Nojiko dan warga desa tiba-tiba datang untuk meminta maaf kepada Nami. Ternyata Nojiko sudah menceritakan semuanya, dan karena sudah muak, mereka ingin ikut dalam perang melawan Arlong dan pasukannya. Mendengar itu, Nami langsung menolak karena sudah sangat jelas ini bukan perang, melainkan pembantaian.
Dan jika para warga tetap ngeyel ingin melakukan pembalasan juga, yang ada mereka lah yang akan mati di tangan Arlong. Awalnya para warga tidak peduli dengan hal itu. Bahkan mereka bilang siap untuk mati di medan perang. Tapi karena apa yang dikatakan oleh Nami itu benar, Luffy pun ikut melarang para warga. Karena masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh dia dan kru bajak lautnya. This is our fight. Right, guys? Sementara itu di kapal marinir, Bogart memanggil Kapten Nezumi untuk mampir karena Garp ingin bertemu dengannya. Sebagai orang yang sudah lama bekerja sama dengan bajak laut, Nezumi berusaha bersikap santai seakan-akan wilayahnya itu aman dari gangguan para bajak laut. Tapi ketika dia menghadap wakil Laksamana Garp, ternyata Garp sudah tahu di mana salah satu masalah yang sedang terjadi adalah kekacauan di desa Koko akibat ulah dari Arlong. Tidak mau uang pelicinya diambil lagi oleh Arlong, Nezumi langsung ngeles bahwa selama ini Arlong dalam pengawasannya dan dia tidak membuat ulah sedikit pun. Lalu karena belum tahu Garp ini adalah kakeknya Luffy, Nezumi malah menuduh Luffy pelakunya yang kemudian membuat Koby membantah karena tentu saja Luffy bukan bajak laut yang jahat. Saying Luffy would never do anything like that. How dare you accuse me? Di Arlong Park, setelah penyerangan mereka ke desa Koko tadi malam, Chu menyuruh yang lain untuk bersiap akan penyerangan mereka berikutnya. Tapi pas lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba bom asap meledak dan di saat itulah Luffy and the Gang datang untuk menyerang. Pada perang ini, Sanji, Usopp, dan Zoro bertugas melawan anak buah Arlong di bagian depan. Sedangkan Nami dan Luffy berusaha masuk untuk mencari Arlong sebagai lawan utama mereka. Setelah berhasil masuk, Nami mengajak Luffy ke ruang peta. Dan ketika Nami sedang mengambil peta Grand Line, Luffy bertanya kenapa ada rantai di tempat itu. Nami bercerita bahwa itu rantai yang dulu membelenggunya, di mana Nami harus berada di tempat itu untuk menggambar peta sampai umurnya menginjak 12 tahun. Mendengar cerita itu, Luffy pun semakin terbakar emosinya. Ditambah ketika Arlong muncul dan memberitahukan rencana besarnya itu. Jadi, Arlong ini sengaja memanfaatkan keahlian Nami untuk kepentingan bejatnya, Dia bukan hanya ingin mengambil upeti dari manusia, tapi membuat sebuah revolusi di mana manusia ikan yang akan gantian menguasai lautan dengan memperbudak kaum manusia. It's your turn to know humiliation and pain. Sebelum menyerang, dengan angkuhnya Arlong memberikan Nami sebuah penawaran. Jika Nami mau kembali menjadi tangan kanannya, maka dia akan selamat. Tapi mengingat akan kelicikan Arlong semalam, Nami pun menolak lalu pergi membawa peta hingga pertarungan besar pun akhirnya terjadi. Di luar sana, sambil melawan anak buah Arlong, Sanji dan Zoro saling menyombongkan keahlian masing-masing. Walaupun terlihat tidak kompak, tapi ternyata hal itu malah membuat mereka tidak lelah dalam melawan manusia ikan yang terus berdatangan. Di tengah-tengah pertarungan, Bagi merengek minta dikeluarkan dari karung. Ternyata di dekat sana terdapat tubuhnya yang sedang digantung, Dengan iming-iming akan membantu, Sanji pun melepaskannya. Tapi ketika Bagi sudah bebas, ternyata dia malah kabur karena tidak mau mati di tangan Arlong. I'm gonna get out of here. Hey! Stage left. Berbeda dengan yang lain, karena nyali Usopp dalam bertarung itu agak ciut, dia memilih untuk kabur ke hutan menghindari kejaran Chu. Pada pelariannya ini, Usopp benar-benar ketakutan. Apalagi ketika Chu menggunakan mulutnya yang monyong 10 cm itu untuk menyerang. Tidak mau celaka, Usopp mencoba untuk berlindung di balik pohon yang tumbang. Lalu ketika dirinya mendapatkan kesempatan dan akan menyerang balik, Chu berhasil menyerang tubuhnya hingga terpental jatuh ke jurang. Beruntungnya Usopp selamat, tapi demi bisa menghindari Chu, dia sengaja melumuri dadanya dengan saus agar Chu masuk ke dalam perangkapnya, Dan ternyata rencana itu berhasil. Ketika Chu pergi karena menganggap Usopp koit, Usopp langsung bangun dan melempar peluru api buatannya hingga Chu tewas terbakar. Semakin lama pertarungan pun semakin panas dan sulit. Bahkan untuk melawan Kurobi, Sanji dan Zoro harus menyatukan kekuatan mereka karena Kurobi sangatlah kuat. Di awal pertarungan mereka dengan Kurobi, Sanji dan Zoro hampir saja kalah. Apalagi tubuh Zoro yang belum sepenuhnya pulih.
Tapi ketika Kurobi tiba-tiba menjelekkan Nami, Sanji pun langsung emosi yang akhirnya membuat Sanji mengeluarkan jurus terakhir ajaran dari Zeff. Di sisi yang lain, Luffy juga sangat kewalahan melawan Arlong. Beberapa kali dia menyerang, tapi berkali-kali juga dirinya terlempar ke sana kemari. Awalnya Luffy kira dengan otot Arlong akan terkalahkan, tapi ternyata salah, cok. Dan akhirnya dia memakai cara cerdas dengan menghancurkan tiap tiang di ruangan yang berisi peta buatan Nami itu. Kini, semua anak buah Arlong pun sudah berhasil mereka kalahkan. Perang ini benar-benar mereka taklukkan, termasuk Luffy yang mampu mengalahkan Arlong dengan meruntuhkan menara itu bersama dengan pemiliknya yaitu Arlong. Melihat bangunannya rata dengan tanah, tentu saja Nami dan yang lain mengira Luffy ikut mati dengan Arlong. Tapi tidak lama kemudian, Luffy keluar dari reruntuhan dan menunjukkan kepuasannya karena berhasil menyelamatkan Nami dan desa Koko. We are your crew! Di malam harinya, Luffy dan teman-teman merayakan kemenangan mereka dengan menggelar pesta bersama warga desa Koko. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menderita, Nami melihat warga desanya bisa tersenyum bahagia. Mereka bisa menikmati makanan Sanji yang lezat, mendengarkan cerita menakjubkan dari Usopp, dan terbebas dari tekanan upeti para bajak laut. Sialnya, kesenangan itu terhenti saat tiba-tiba Garp dan pasukan marinernya datang. Ketika Garp menyuruh pasukannya untuk membawa Luffy dan mengadilinya di markas besar, Koby langsung maju untuk menolak perintah itu, disusul juga oleh Helmeppo. Walaupun tahu menolak perintah bisa membuat mereka dihukum, tapi mereka tetap tidak setuju karena faktanya Luffy bukan bajak laut yang jahat, melainkan Arlong dan pengikutnya. Sayangnya hanya Helmeppo dan Koby yang tidak setuju, sehingga pasukan yang lain masih bisa disuruh untuk menahan teman-teman Luffy, sedangkan Garp sendiri akan menghadapi Luffy. Sebelum memberikan hukumannya, Garp masih memberikan kesempatan untuk Luffy agar Luffy mau mengikuti jejaknya menjadi marinir. Tapi karena kembali ditolak, Garp pun akhirnya memberikan serangannya yang tidak diduga-duga. Pada pertarungannya ini, Garp sangat mendominasi, cok. Dia melayangkan pukulan kepada cucunya sendiri dengan tidak tanggung-tanggung. Sampai akhirnya Luffy tidak mampu menyerang lagi dan hanya diam tidak melawan ketika Garp mengangkat tubuhnya. You aren't ready. Pada saat-saat seperti ini, seharusnya Luffy takut dan menyerahkan diri saja ya kan? Tapi enggak, cok. Dia malah semakin yakin untuk mengejar mimpinya menjadi Raja Bajak Laut yang kemudian malah membuat Garp teringat dengan Gold Roger. Dari situlah akhirnya Garp mengalah lalu menyuruh pasukannya untuk mundur. Bukan tanpa alasan, cok. Garp mengalah karena kini dirinya sadar bahwa tekad Luffy tidak akan pernah bisa diubah. Dia keras kepala dan pantang menyerah sama persis seperti dirinya. Terus, tujuan sebenarnya Garp mencari Luffy adalah hanya untuk memastikan bocah itu sadar akan jati dirinya sendiri dan tidak pelin-pelan dalam melakukan sesuatu. Kini Garp pun sudah berdamai dengan jalan hidup cucunya. Dia pergi dan membiarkan Luffy kembali melanjutkan perjalanannya ke Green Line bersama teman-teman. Pada keesokan harinya, Nami datang ke makam sang ibu. Di sana Nami menceritakan kisah hidupnya selama ini dan berharap ibu akan bangga kepadanya. Selain itu, Nami juga senang karena hubungannya dengan Nojiko sudah kembali hangat. Tapi karena Nami akan kembali pergi, Nojiko hanya berpesan nih bahwa sejauh apapun Nami pergi, dia akan selalu bisa pulang ke sini karena desa Koko tetaplah rumahnya. While you go, you will always have a place here to return to. Di tempat lain, sebelum berpisah dan kembali pada tugas masing-masing, Koby menyempatkan waktu untuk berpamitan dengan Luffy. Selain itu, Koby juga ingin memberikan sebuah selebaran buronan yang ternyata foto buronan itu adalah Luffy sendiri. Koby bilang ini adalah sebuah balas dendam dari Nezumi karena sudah dibuat malu di depan Garp. Tapi menjadi seorang buronan paling dicari dengan uang imbalan tertinggi di East Blue adalah impiannya juga. Luffy justru senang dan tertawa gembira. Yes! Setelahnya mereka pun berpisah. Koby kembali ke kapal marinir sedangkan Luffy menemui teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa kini dirinya adalah buronan kelas atas dan itu sangat membanggakan. Check it out.
Dalam waktu sekejap, poster buronan itu pun menyebar ke seluruh wilayah, Cuk. Orang-orang yang mengenal Luffy tentu saja sangat bangga karena pada akhirnya secara perlahan mimpi Luffy untuk menjadi bajak laut terhebat akan menjadi kenyataan. Lalu di saat para bajak laut banyak yang mengincar Luffy dan berlomba dalam mendapatkan Luffy lalu menukarnya dengan 30 juta berry, di kapal marinir Koby dan Helmeppo memberanikan diri untuk menghadap Garp dan siap untuk menerima hukuman mereka karena sudah menolak perintah. Tapi anehnya bukannya marah, Garp malah bangga dengan keduanya yang berani menegakkan keadilan dan menolak perintah yang salah. Namun bukan berarti Koby dan Helmeppo ini akan bebas, Cok. Karena Garp berkata akan mengajarkan metode latihannya secara langsung atau bisa dibilang itulah hukuman terberat untuk mereka. Your training begins tomorrow. Dismissed. Sementara itu di suatu tempat, Mihawk menghampiri Shanks dan kru bajak lautnya yang sedang santai. Mereka kira Mihawk akan membuat kekacauan, tapi ternyata dia hanya ingin menunjukkan poster buronan Luffy yang membuat Shanks dan teman-temannya sangat bangga melihatnya. Hey, it's Luffy. He's a pirate. He's a captain. Sebelum pergi ke Grand Line, Luffy sengaja meletakkan 3 pohon jeruk dari desa Koko di kapal agar rasa rindu Nami kepada desanya sedikit terobati. Luffy kira hanya dirinya yang punya kejutan untuk Nami, tapi ternyata Nami juga punya loh. Dibantu oleh Usopp, layar utama pun diturunkan, yang dimana layar itu terdapat lambang mereka, Cok, yaitu lambang bajak laut topi jerami. Dan One Piece Season 1 pun berakhir.